Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Marturia Ministry. Hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Allah untuk kesempatan menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Secara khusus di tanggal 20 September ini, bagi setiap kita yang boleh mengalami pertambahan usia, baik itu kelahiran maupun perkawinan, kami mengucapkan selamat merayakan pertambahan usia. Secara khusus kami mengucapkan bagi saudara Widya Atidira Huta Barat, Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan sukacita. Saat ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menyapa kehidupan kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami dan memaknai firman Allah dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17 ayat 16 hingga ayat yang ke-21 yang menyatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kapankah waktu yang tepat menawarkan asuransi jiwa? James Gui, pakar marketing, memberikan satu ide yang cukup unik, yaitu saat di pemakaman. Tentu saja tidak secara langsung, tapi cukup dengan menyelipkan brosur asuransi itu di wiper mobil yang sedang parkir melayat. Saat melayat, orang tentu setidaknya berpikir tentang betapa umur itu tidak ada yang bisa menebak. Ya, itu hanyalah salah satu bagaimana cara orang melihat atau memanfaatkan setiap momentum. Momentum adalah hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang kalau orang ingin berhasil. Paulus dalam bacaan kita saat ini, ketika ia hadir di Athena, ia memanfaatkan momentum ketika ia melihat bahwa kota-kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Hatinya digerakkan oleh perasaan yang sedih karena banyak orang yang menurut Paulus belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Karena itu Paulus mencari cara, baik itu dengan bertukar pikiran dengan ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa. Bahkan dalam sidang Areopagus, Paulus tidak ragu untuk menyatakan tentang pemberitaan Injil tersebut. Rupanya, apa yang dikatakan oleh Paulus itu menarik banyak orang. Bahkan dikatakan, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh Paulus agar semua orang bisa mengenal siapa Yesus yang ia imani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah pelajaran penting ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 21 ini. Hal yang pertama, pemberitaan Injil tentang Yesus itu hanya bisa dilakukan ketika terjadi komunikasi, terjadi sebuah percakapan, dialog, atau dengan kata lain dalam bacaan kita adalah bertukar pikiran.
Jadi, jangan ragu untuk bertukar pikiran, namun penting bagi kita untuk melihat waktu dan tempat yang tepat. Hal yang kedua, mari selalu melihat momentum atau mencari peluang, karena kesempatan itu bisa saja tidak lagi datang terus-menerus dalam kehidupan kita. Mulailah lihat kesempatan itu dalam keluarga, gereja, masyarakat, atau di mana saja kita hadir. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, dan hikmat Allah lah yang akan memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat memperkenalkan siapa Tuhan Yesus yang kita imani. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memanfaatkan setiap momentum atau kesempatan, peluang yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sehingga dalam kesempatan itulah kami dimampukan untuk dapat terus memperkenalkan siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kami imani. Kami meyakini bahwa dengan memperkenalkan siapa Yesus, banyak orang yang boleh mengalami keselamatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Lihatlah setiap kesempatan yang masih Tuhan percayakan dalam hidup ini untuk senantiasa mengenalkan siapa Yesus yang kita imani. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita dalam karya kerja dan layan kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.